Lah ya. Terdengar nggak suaranya? Welcome Mas Makin. Mas Makin bisa dengar suara saya? Oke. Oke. Langsung. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zilvana Falahi, host yang kemarin diamanai untuk menggantikan host yang kemarin, Mas Muhammad Habibur Rahman. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Walaupun beberapa kali ketemu tetap tanya-tanya. Iya, nggak apa-apa lah. Saya nggak dari mana-mana ya, saya emang di sini. Iya, saya yang kemana-mana. Sini di acara Ngabuburit chapter 4. Oke. Dengan best host Mas Muhammad Habibur Rahman yang sekarang berposisi bekerja sebagai cyber security di Link Aja. Ya. Bisa diceritakan awal masuk El Rahma, tapi dari latar belakangnya dulu. Jadi sebelum masuk El Rahma. Ya, sebelum masuk El Rahma, SD-nya, SMA-nya, SMP-nya gimana, atau lahirnya kan saya sebagai teman dekat juga nggak tahu. Nggak tahu ya? Iya, nggak tahu SD gimana. Tahu banget. Nggak tahu banget. Asli. Mau tahu banget. Ya, nggak banget juga sih, nggak cewek juga. Jadi dulu itu aku lahir di Batam, di Riau, di Kepulauan Riau. Iya. Jadi dulu lahir di sana, terus waktu SD itu pindah. Waktu SD pindah, aku nggak sama orang tua. Pindah maksudnya pindah ke Jawa. Sekeluarga pindah ke Jawa, terus aku migran kan? Iya. Kakak pindah, kakak juga, kakaknya dari Jawa atau gimana? Iya kan pindah ke Jawa tuh. Kakaknya masih Batam berarti. Emang kakak itu menurut tempat? Iya kan menurut. Kalau migran loh benar-benar loh pindah tempat. Kayaknya udah ganti sih, udah ganti di Jawa ya. Dan aku waktu itu dititipin di Bude di Pekalongan. Jadi dari SD kelas 1 sampai selesai SD itu di Pekalongan, besar di sana. Itu SD apa? SD negeri atau lebih ke SD modern, SD IT atau apa? SD negeri yang di pelosok. Jadi ya kayak ya biasa aja gitu loh. SD desa lah. SD desa yang cuma ya. Apa ya? Cuma satu kelas tuh cuma 6 orang, 14 orang. Itu pre-desanya itu termasuk banyak itu 14 orang. Ceweknya 9, cowoknya 5. Apa di sana di daerah cowoknya 9, ceweknya 5. Di daerah pegunungan, maksudnya pelosok banget. Iya, lumayan pelosok lah ya kalau dibilang. Namanya juga Desa Legok Gunung. Oh, Legok itu. Kalau di sini mungkin kayak Delingo. Apalagi kalau Delingo kan di atas ya. Iya kan gunung juga. Tapi kan kalau Legok itu kan di bawahnya lereng kayak gitulah. Tapi enggak yang literally di gunung itu, enggak, cuma ya pelosok aja. Dan kebetulan namanya Legok Gunung. Desanya tuh dihimpit 2 sungai besar juga. Jadi emang suasana desa gitu. Iya. Terus SMP itu sekolahnya di kayak MTS gitu loh. Madrasah
Sanawiyah. Madrasah Sanawiyah. Ah, Basisnya apa? Modern kan soalnya modern pondok. madrasah modern. Kayak kalau SMP IT lah. Nah, Seperti iya mirip, iya SMP IT. malah itu. Lebih ke SMP IT mah. Oh iya. Beda ya sama Sanawiyah. Beda. Ya? Beda. Iya kalau nggak salah lebih ke SMP IT sih. Beda. SMP IT. Terus SMA-nya di Kuningan, itu di MAS, Madrasah Aliyah Swasta. Jadi di bawah ininya Kemenak. Oh iya. Kan ada juga MAN ya. Iya, MAN. kalau negeri juga. Oh yang tadi apa? SMP itu di mana? SMP Masih di Pekalongan? Enggak, di Cirebon. SMP Jadi Cirebon, pindah-pindah. SD, SMP, SMA, SMA-nya di Kuningan. Pindah berarti Ya, Pekalongan, Cirebon, Kuningan. ya. Lahirnya di Batam. Lahirnya di Batam. Jadi emang hidupku tuh emang udah dari kecil udah nomaden gitu, pindah-pindah. Dan sekarang emang masih di Jogja gitu kan. Di Jogja karena juga pendidikan. Iya, kuliah. Entah nanti kalau udah selesai kuliah nggak tahu lagi kemana gitu. Selain itu mungkin ada latar belakang yang harus diketahui oleh teman-teman. Apa ya? Soal dulu gimana kan nggak tahu juga. Dulu itu sebenarnya aku pengen kuliah gitu dari sejak lulus. Jadi lulus itu kan tahun 2015. Oh, beda setahun berarti. Beda setahun ya. Kalau ya, kamu kan lebih 2016. Iya. Kalau aku itu 2015 lulus. Waktu itu habis lulus itu aku kecelakaan. Jadi kecelakaan tunggal. Motor. Jadi dulu itu pas habis wisuda, aku kan diajak temanku buat motor-motoran tuh. Iya. Motor-motoran ke bukan motor-motoran sih, nganterin Pak Bon, tau Pak Bon nggak? Tukang kebun. Ya. Tukang kebunnya tuh. Sekolahan biasanya Pak Bon panggilan. Iya, itu tuh anaknya lagi sakit. Lagi sakit itu dirujuk dari rumah sakit Kuningan ke dari rumah sakit Linggarjati ke rumah sakit Kuningan. Nah, pas dirujuk itu kan pakai ambulan. Nah, motornya itu ditinggal di Linggarjati. Jadi aku sama temanku tuh diminta buat nganterin dari rumah sakit Linggarjati ke rumah sakit Kuningan. Nah, pas sudah sampai rumah sakit Kuningan udah dikasihkan motornya. Ya takdir gitu kan, pas baliknya itu aku dibonceng sama temanku itu emang motornya dia gitu, motornya motor gede tapi badan dia tuh sporty kayak fiction gitu, tapi bukan yang fairing. Oh ya, motor yang kayak king gitu maksudnya. Enggak bajai, motor bajai. Oh ngerti ya modelnya tuh kayak model Bison, model gitu lah. Nah itu dibonceng sama dia ngelewatin jalan yang apa namanya, pegunungan kan di daerah sana kan daerah gunung Ciremai. Terus jatuhnya tuh karena kecepatan. Aku nggak tahu apa namanya tepatnya seperti apa kecelakaannya, soalnya juga aku hilang ingatan juga, sempat hilang ingatan sekitar 2 harian. Hilang ingatan kejadian itu aja. Pas kejadian sama kemarinnya. Berarti pas nolongin bapaknya masih ya? Aku nggak tahu. Aku mau kemana sama siapa itu sebenarnya nggak tahu. Ini aku dapat cerita aja. Dapat cerita pas sudah agak sembuh itu aku baru nanya-nanya. Kemarin itu aku kenapa sih gitu kan? Begini begitu. Berarti tiba-tiba ditaruh di RS atau di mana? Tiba-tiba udah di Pekalongan, udah selesai. Pekalongan? Udah selesai operasi. Dan itu aku udah nggak sadar, jadi hampir semingguan itu nggak sadar. Emang lumayan parah sih, motornya tuh kebelah jadi 2, helm yang aku pakai itu pecah. Tapi nggak jurang kan, maksudnya kan pegunungan, jadi pas belokan ke bawah itu di samping kiri kayak ada trotoar gitu, itu nabrak ke kiri gitu. Terus yang depan temanku itu cuma kayak keseleo gitu, kakinya sedikit. Dia sebulan motornya yang terpental ya sampai hancur, motornya lebih hancur kan? Mungkin ya, aku nggak tahu sama sekali. Gitu. Tapi kakiku patah, kaki kiri. Jadi pas bentur itu
helm pecah, kaki kiri patah, dan aku nggak sadar sih. Alhamdulillahnya aku nggak sadar. Ya aku nggak bisa bayangin aja kalau misalkan pas patah gitu terus sadar ngerasain bagaimana rasanya patah. Iya. Apalagi kalau pas diceritain itu sama temenku yang lihat aku berusaha berdiri terus jatuh terus gitu loh. Berdiri jatuh itu kayak nggak kebayang aja gitu loh. Aku pikir ya alhamdulillah gitu masih bisa hidup, soalnya waktu itu juga helmnya pecah benar-benar. Iya. Ya alhamdulillah. Nah terus di Pekalongan sejak itu ini dong nggak bisa kemana-mana, patah kan kakinya. Akhirnya 2 tahun 2 tahun di Pekalongan sambil biar pulih gitu kan. Selama 2 tahun itu aku sambil bukan ngajar sih, tapi lebih tepatnya kayak sharing ilmu. Yang ngajar anak-anak SMP buat setoran hafalan gitu loh. Itu waktu itu umur berapa sih ya? Waktu itu juga pas buat KTP juga. Jadi KTP ku tuh statusnya guru. Dulu? Iya, sampai sekarang pun status KTP ku masih guru. Nggak mahasiswa bukan? Yang mahasiswa itu SIM. Jadi pas mau ke Jogja baru buat SIM dulu. Itu baru statusnya mahasiswa. Tapi kalau yang KTP itu waktu itu pas lagi ngajar gitu statusnya jadi guru. Terus tadi kan di Pekalongan ngajar, istilahnya nggak ngajar sih kayak ya ngajar sih. Iya, Ustadz muda. Ya. Itu kan di pondok apa enggak? Iya sih di pondok Pekalongan. Terus kok tiba-tiba dari background tadi yang malah sebelumnya itu kan guru pondok terus ke IT. Saya tuh SMA-nya IPA. Ya terus ke IT-nya itu loh. IPA dan guru-guru tuh kayak ngarahin ke IPA juga, kayak ngambil fisika, biologi di TB atau di tempat gitu kan, karena ada lewat sana. Nah tapi waktu itu pas sebelum kecelakaan ya, itu aku tuh kayak interest gitu kayak ke IT. Karena dulu tuh emang aku lihat kayak kakak tingkat gitu, ada yang udah bergelut di bidang IT dan lebih ke security ya. Jadi hacker gitulah. Hacker, dan itu kayak menjadi panutan aku. Ini keren gitu loh. Walaupun sebenarnya dulu prospeknya berarti kan istilahnya. Dari dulu tuh sebenarnya nggak tahu apa-apa, nggak tahu benar-benar literally nggak tahu komputer, laptop. Saya dulu IPA, maksudnya nggak ada kata-kata di IPA tuh belajar pemrograman itu kan. Paling TIK itu aja. Cuma di pelajaran sekedar TIK dan itu cuma cuma Microsoft Word, dan itu pun ketika ngakses komputer itu ketika cuma di lab doang kan. Selebihnya itu nggak bisa gitu. Nah dari situ punya keinginan kuat gitu buat pengen bisa IT dan bisa jadi hacker gitu kan suatu saat lah. Pokoknya dan alhamdulillah tekad dulu walaupun rasanya itu nggak mungkin, soalnya resource kemudian itu nggak ada. Kebetulan juga teman-teman seangkatanku juga banyak yang interest ke situ juga. Jadi mereka itu pada beli buku hacking tuh, kayak buku teh, buku-bukunya karyanya Jasakom, terus juga ada novel tentang hacker juga yang judulnya Black or White kalau nggak salah, lupa. Dan itu aku bacanya tuh hasil minjem doang, karena waktu itu emang nggak ada duit juga buat beli buku. Ya udah aku manfaatin aja dari teman-teman yang udah punya buku, kayak buku Sakti Hacker juga dulu ada. Itu aku baca aja. Udah pokoknya paham nggak paham, yang penting aku baca. Jadi intinya jiwa IT-nya muncul ketika baca-baca itu. Iya, dan benar-benar ada panutan tadi. Iya, punya panutan, dan itu aku benar-benar baca ngeblank, nggak tahu apa-apa, yang penting pokoknya tak baca sampai akhir. Ngeri sih kalau baca kayak kalau ngoding gitu kan gitu. Nggak ada ngoding, tapi lebih ke konsep dan istilah, seperti kayak berarti belum sampai buat kayak alat tools. Nggak ada, belum. Ada temanku yang udah bikin tools kan? Bukan bikin, tapi beli buku C++.
Tapi karena nggak ada basic untuk ke sana, kayak belajar algoritma dulu kan harusnya kalau belajar coding. Iya. Nah, itu kan nggak diajarin sama sekali ketika di madrasah, madrasah aliyah. Dan itu ya udahlah, aku kayaknya nggak bisa, tapi sekedar baca konsep, terus baca kayak pengertian-pengertian itu sedikit banyak bisa ngasih wawasan gitu kan. Dulu tuh kayak di buku Sakti Hacker itu kan misal bahas tentang cara hacking wifi. Ya. Itu dibahas dulu, itu wifi itu apa sih, jenis-jenis wifi itu ada apa Malah aja. lebih nganu. Ada ad hoc, ada infrastruktur. Teorinya. Iya, lebih ke situ. Ada namanya SSID. Tahu Ya. nggak SSID? Tahu. Ya itu nama wifi-nya itu kan SSID. Nah itu apa namanya, tahu istilah itu waktu baca-baca itu, dan itu sama sekali nggak praktek. Jadi ya untuk waktu Sekedar itu baca. untuk memulai belajarnya sekedar baca, itu pun minjem buku-buku dari teman-teman yang punya, adik kelas dan ya teman yang punya. Dulu tuh ada forum namanya Hacker Newbie. Dulu itu dikasih tahu sama apa, Facebook? Forum website. Forum website. Jadi dulu Hacker Newbie namanya, tahun 2012-an lah. Itu masih gede gitu. Yaudah akhirnya masuk situ dan nggak paham gitu, ini pada bahasa apaan sih gitu kan. Iya. Akhirnya temanku juga join kan. Yaudah aku tetap konsisten itu belajar terus baca apa namanya, ketika di lab itu sedikit banyak praktek. Walaupun prakteknya nggak praktek hacking ya, tapi lebih memahami lagi komputer itu apa gitu kan. Ya udah akhirnya ya yang akhirnya sampai hari ini yang belajar tentang itu cuma aku doang jadinya, yang lain pada enggak. Oh iya gitu. Ciri tersendiri gitu. Terus ini apa? Dari mana tahu info tentang listrik El Rahma? Tadi udah mulai kenal IT, terus kok bisa ke El Rahmanya? Iya. Jadi dulu itu kan setelah kecelakaan kan, terus kan istirahat 2 tahun. Oh, udah baca tadi ya? Itu sebenarnya ketika apa namanya, kan aku pengen kuliah di jurusan IT ya dulu. Iya. Itu sebelum kecelakaan. Nah pas kecelakaan itu kayak hilang semua niat aku pengen belajar itu, kayak karena emang apa ya? Apa sampai maksudnya pengen nggak hidup kayak gitu? Sampai seperti itu nggak? Stresnya, soalnya kan ada juga yang sakit sampai seperti itu. Basically kan aku orangnya aktif ya. Suka olahraga, suka mendaki gunung, suka outdoor dan macam-macam, main bola macam-macam. Nah ketika dipaksa untuk diam di rumah dan nggak ngapa-ngapain, itu rasanya kayak wah stres banget ini hidup gitu, kayak gitu kan. Pokoknya niat aku pengen kuliah, terus niat pengen jadi hacker tadi, pengen ahli komputer itu kayak pupus sudah, itu udah nggak tak pegang-pegang lagi udah selama saat itu selama 2 tahun ya. Jadi ya ketika itu pas mau masuk kuliah itu benar-benar kayak ngulang dari awal lagi. Jadi waktu kita masuk itu kan mungkin dirimu kayak ngeliat aku kayak udah agak sedikit baik paham, itu tuh cuma yang lalu-lalu, dan aku berusaha untuk sambil belajar waktu itu. Ya, sambil tinggal ningkatin kepedean ngomong di depan orang gitu kan, jadi kelihatan lebih bisa gitu. Nah waktu itu setelah 2 tahun itu pulih, 2017 baru aku mau ya udahlah kuliah gitu kan. Dari mana itu? Nah sebenarnya aku tuh daftar kuliah itu bukan di STMIK Rahma, tapi di Solo ada namanya STMIK AUB, Adi Unggul Birawa. Aku daftar di sana, jadi aku dikasih duit sama Pak D, daftar kuliah kan. Di sana itu daftar kuliah itu 9 juta. 9 juta, aku dikasih duit Pak D ini. Dulu awalnya aku tuh pengen masuk Amikom. Ya, Amikom itu kampus idaman lah. Ya, Jogja. Bagi aku ya, aku nargetin pengen masuk sini lah waktu itu. Nah, tapi kata Pak D-ku, waktu itu juga adikku itu apa namanya, mau masuk SMA. Jadi uangnya itu harus dibagikan. Iya. Jadi aku masuk kuliah, adikku juga masuk SMA. Jadi kalau masuk ke Amikom itu uangnya nggak cukup, karena di Amikom cukup mahal ya waktu itu. Iya. Nggak tahu ya sekarang juga masih ya. Mahal ya.
Ya, dan itu wah akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa, nggak amikom juga nggak apa-apa. Akhirnya Tapi aku AUB milih tadi AUB. Aku terus ditransfer kan 3 juta, terus baru bayar sepertiga dong berarti dari 9 juta itu. ya Jadi aku daftar. Aku daftar itu sebelum gelombang pertama. belum Emang buka. udah buka, cuman gelombang pertama itu belum masuk tanggalnya gitu. Jadi emang awal-awal banget gitu. Iya, iya. Mungkin aku orang pertama yang daftar di situ. Sama berarti kayak Patut dia nama ya. iya. Nah, terus pas daftar selesai tuh langsung diterima karena aku bawa nilai-nilai waktu SMA juga lumayan bagus-bagus kan. Alhamdulillah. Karena aku kan juga jurusan IPA tuh, jadi sedikit banyak nyambung juga. Terus someday sebelum masuk, jauh sebelum ada masuk kayak peta gitu, itu aku main ke Jogja. Main ke Jogja. Pertama kali aku menginjakkan kaki di Jogja itu waktu itu. Untuk apa? Untuk ketemu main-main teman, aja. ketemu teman SMA. Oke. Itu di Jogokaryan. Ya, masih Jogokaryan. Ya. Nah, aku ketika masuk ke Jogja itu kayak merasa aura di Jogja itu beda sama di Solo. Jadi kayak apa namanya? Jogja istimewa itu. Mungkin definisi Jogja istimewa itu aku rasakan waktu itu. Iya. Jadi beda banget, kayak aku merasa kayaknya aku bakal lebih berkembang ketika aku ada di Jogja. Oke. Itu langsung aku berpikir gimana caranya aku bisa kuliah di sini. Aku langsung memikirkan ke situ. Aku kayak nggak mikirin, ya aku pikirin aku udah daftar 3 juta di STIMIK UB ya, dan ketika daftar di STIMIK UB, ketika kita nggak masuk ke situ, uang kita juga hangus, nggak bisa dibalikin. Iya, tetap hangus. Nah, gimana caranya? Aku waktu itu cuma punya uang 2 juta di tabungan. Tabungan sendiri. Gimana caranya aku bisa kuliah dengan uang 2 juta yang ada di kantong? Sedangkan yang di AUB itu aku usahakan buat diambil uangnya itu udah nggak bisa lagi. Yakin nggak bisa. Yaudah, akhirnya yaudahlah, Bismillah, ini pilihan hidupku kan. Aku yang memilih dan aku yang akan bertanggung jawab gitu kan. Iya. Akhirnya aku putuskan buat pindah ke Jogja dan daftar di STIMIK Rahma. Nah, dapatnya itu infonya dari kakak tingkat yang dia itu juga kakak tingkat di SMK, di SMA aku dulu. Kuningan, SMA Kuningan itu dulu. Ya. Nah, akhirnya daftarlah di Rahma. Waktu itu daftar itu 1 juta udah bisa kuliah. Iya. Masuk SI. Ya, SI benar. Benar. Makanya itu saya juga cari subsidi karena di SI adanya subsidi. Iya, dan itu TI itu mahal katanya. Dan itu aku nggak bilang sama sekali ke keluarga, ke pak adekku, ke siapapun kalau aku pindah ke Jogja. Aku benar-benar diam-diam. Tapi kenapa lah akhirnya? Dengar dulu, aku daftar kan. Iya. Yaudah akhirnya kuliah kan udah masuk semester 1. Itu aku nggak bilang sama sekali ke pak ade, ke yang bayarin gitu. Dan dari semester 1 itu aku udah meniatkan diri aku sendiri, aku harus bisa bertahan hidup di sini. Oke. Aku yang milih buat kuliah di sini dan aku juga harus bisa membiayai kuliahku sendiri gitu. Ya udah akhirnya makanya dari semester 1 itu aku ngegas banget kan belajarnya. Ingat nggak? Iya. Aku belajar terus awal di Jogja di STIMIK Rahma itu ngekos di mana, terus kan ada peta juga itu. Apa kesan peta? Terus di mana awal di Jogja itu di mana? Saya juga nggak tahu. Nggak tahu ya. Dulu tuh aku ngikut teman komunitas. Oke. Jadi aku udah ikut teman komunitas, ada kontrakan di Maguwoharjo. Jauh coy. Jauh itu. Jauh banget. Dan itu aku sambil bantu warung. Warung punya komunitas? Enggak, punya warga di sana, ada kerja itu. Istilahnya ikut orang dulu buat biaya hidup lah. Ya. Itu kan. Terus ya udah sambil banyak belajar semester 1, semester 2 laju kan dari Maguwo ke
Peta juga pas itu peta juga ngaji. Peta juga pakai Google Map lah. Aku kan nggak tahu Jogja kan, Iya. sama. Nah waktu itu peta juga pakai Google Map. Ada kesannya nggak peta? Peta itu kalau dibilang berkesan sih berkesan ya, masih teringat sampai sekarang. Fotonya juga masih ada. Iya. Masih ada gitu. Itu waktu itu lebih ke ini sih, memahami sifat orang lain lagi gitu. Dulu juga sempat kumpul sama orang-orang yang nggak dari satu daerah kan. Gitu. Nah ketika di kuliah waktu peta juga nginep kan 2 hari, itu juga baru ngeliat apa sifat-sifat orang yang baru lagi dari orang-orang yang beda daerah juga, dan itu menarik gitu kalau bagi aku ya, karena aku suka komunikasi dengan orang yang beda gitu. Oke. Terus kalau acara-acaranya sih ya senang sih, berkesan. Cuman aku kesel aja sih waktu itu, Karena jadi waktu itu kan banyak tugas tuh sebelum peta, dikasih sekelompok cari snack kayak gitu, apapun cari itu, jajanan, terus disuruh buat apa sih, pakai tulisan ya nama, terus karya apalah ya, itu. Dan itu kayak waktu itu kalau salah tas kardus itu ya, itu masih teringat ya di pikiranku itu. Waktu itu aku sampai begadang sampai jam 2 itu nggak tidur gara-gara ngerjain itu. Buat apa sih, kayak ini loh yang tali. Talinya harus warna apa? Harus warna, terus dibuat apa gitu kan. Itu tuh waktu petanya itu kayak nggak dinotis sama sekali gitu. Dinotis kayaknya yang tasnya loh. Tasnya yang paling bagus kayak gitu. Emang kayak gitu. Notisnya sekitar kayak gitu. Dan itu waktu itu nggak tahu kenapa aku kayak kesel aja. Tapi ya udahlah gitu kan. Tapi seru sih, at least apa namanya, overall seru. Oke. Terus ya itu kalau kesannya peta, dan itu masih aku ingat sih sampai sekarang. Oke, terus tadi kan apa semester udah nyambung semester awal kan apa belajar dengan keras istilahnya. Bisa diceritakan dari semester 1 hingga semester 8 atau dipecah-pecah sebenarnya. Jadi dulu itu waktu semester 1, semester 2 kan ya aku udah punya tekad buat ngegas. Aku pokoknya semester awal ini harus lari. Aku nggak mau santai-santai gitu. Oke. Aku berusaha untuk 1 langkah lebih maju dari teman-teman satu kelas. Itu lari dalam artian belajarnya. Belajarnya ilmu dari ilmunya. Saya lagi logika, kamu udah yang lain gitu. Iya. Jadi kayak kamu waktu itu kan kita kayak belajar statis. Iya. Web statis. Itu sama Bu Asi kan baru dikasih modul apa gitu. CS HTML lah. Itu aku berusaha untuk aku udah menyelesaikan semuanya. Aku udah paham basic-basicnya, aku udah paham semuanya. Aku udah kalau tahu GitHub kan? Ya. Itu ada dokumentasinya, aku belajar waktu itu ya. Tahun itu aku buat sampai berkali-kali itu, latihan 1, latihan 2, latihan 3, sampai latihan berapa. Itu berarti semester 1-2. Dan itu aku terapkan ke semua mata kuliah atau non mata kuliah yang ada. Contoh kayak web statis gitu kan, baru dipelajarin sampai seberapa gitu, tapi aku udah lari lebih jauh. Pokoknya aku punya niat aku harus 1 langkah lebih maju dari teman atau kakak tingkat. Karena apa? Karena dari situ aku merasa terpacu gitu. Apa nggak karena misal udah tahu kalau ini tuh dasar, saya harus lebih. Iya, aku tahu ini pasti cuma dipelajarin cuma segini doang. Punya dipelajarin segini doang, dan aku ketika cuma nunggu ini berakhir, aku cuma menyia-nyiakan waktu doang. Jadi lebih baik aku selesaikan secepat mungkin dan aku bisa belajar yang lain. Paham nggak maksudnya? Paham. Makanya aku sebenarnya waktu belajar di kelas siang itu sebenarnya benci. Karena lama coy. Berangkat jam 7, bayangin dari Maguwarjo, dingin. Aku makanya pakai ini kalau ingat, pakai protektor. Ya. Itu dingin dan aku nggak mau sakit karena perjalanan yang jauh kan. Iya. Itu jam 7 harus masuk, terus nanti tiba-tiba
apa namanya keluarnya jam 9 atau jam 10, nunggu lagi jam 3 sore baru masuk lagi, Iya. atau jam 2. Nah, waktu di antara itu kan kayak kosong dan kita lebih banyak buat nongkrong terus Ya, di kosnya ngobrol udah paling iya. ya kan, Tidur memang. dan itu kayak Kalau nggak nge-game kayak buang-buang waktu gitu loh bagi aku ya. Bagi aku pribadi kayak aduh ini lama gitu nungguin dosen. Terus Apalagi kalau keselnya lagi itu kayak udah ditunggu-tunggu kosong. terus kosong. Wah, itu lebih baik bilang dari awal bisa cepet pulang gitu ya. Terus pindah ke semester ke kelas malam itu semester berapa? Semester 3. Nah, itu berangkat dari aku kayak pas siang nih kayak banyak main-main gitu loh, kayak aku posting time banget, buang-buang waktu, terus aku juga kan dari awal aku kayak pengen mandiri gitu kan. Jadi ya aku targetin semester 3 udah mulai kerja gitu. Dan itu kalau kerja di malam kan kayak apa ya, kayak sulit kan, banyak kan siang kan. Udah akhirnya aku putuskan buat pindah ke kelas malam yang notabene waktu itu kita kan waktu semester 1 atau tahun pertama lah itu pelajarannya masih sama semua. Jadi ketika ketika apa namanya pindah ke kelas malam itu apalagi ke TI ya, karena di kelas malam itu nggak ada SI, ke TI berarti kan harus convert nilai dan convert biaya juga termasuk. Jadi kerjanya harus kerja keras. Nah, waktu convert nilai itu nggak terlalu banyak yang berbeda kan waktu itu nilainya, jadi aku masih bisa paling cuma beda 1 SKS atau 2 SKS lah, jadi aku masih bisa ngikutin. Termasuk juga duitnya juga karena waktu itu udah masuk semester 3 kan, udah mau masuk semester 3 itu aku udah sambil kerja di Kominfo Jogja, Kominfo Pemprov yang di Malioboro. Oke. Jadi di itu sana semester aku 4 ya? Itu 4 atau 3 udah? Udah masuk semester 3 sih, udah kalau nggak salah ya. Terus 56 masih di sana? 56 itu udah enggak, aku udah di Skuniti yang di Jakarta. Remote itu? Yang remote Jakarta. Terus ini bahas-bahas yang kuliah dulu ya. Kesan 56-nya, kesan kuliah di 56-nya? Ya itu, intinya ketika dari awal ya aku udah niatkan untuk serius untuk cari ilmu ya, nggak kuliah doang. Jadi beda, kita cuma kuliah sama cari ilmu ya. Iya. Jadi kalau kita konsennya ke mencari ilmu, kuliah atau libur kita tetap cari ilmu. Ya, masih jam kuliah atau di luar jam kuliah itu kita tetap belajar gitu. Oke. Jadi ya di luar jam kuliah terus begadang itu ya dilakuin aja gitu. Itu yang salah satu apa ya? Salah satu parameter juga kenapa aku pindah ke kelas malam, karena ya kadang suka belajar di tengah malam kan. Begadang gitu. Jadi kalau langsung harus pagi-pagi harus datang ke kampus itu kayak wah nggak bisa, ngantuk atau enggak kebablasan tidur sampai jam 8 lah minimal, jadi nggak bisa gitu masuk pagi. Ya udahlah pilihannya. Berarti istilahnya strategi semesternya itu mencari ilmu yang lebih daripada yang diajarkan di kampus. Iya benar. Terus ada nggak organisasi pindah kelas malam ya? Iya udah pindah kelas malam. Tapi ada nggak organisasi yang misal di kampus tetap ikut yang organisasi di pagi, karena banyak organisasi itu kan mahasiswa kelas pagi, terus bisa dicarikan juga organisasi selain di kampus. Dulu itu waktu kita pertama kali masuk itu aku cuma kan banyak ya organisasi. Ada organisasi Erapala yang cinta alam, terus ada organisasi KSL tentang Linux, tapi waktu itu KSL tuh kayak vakum gitu kan, nggak ada, karena nggak ada yang ngurus dan nggak ada regenerasi kan. Nah karena aku udah kayak dari awal semester itu kayak belajar Linux juga termasuk, dan itu ya udah kita hidupkan lagi KSL. Ya udah akhirnya pengen aktif di KSL walaupun emang environmentnya nggak terbentuk banget gitu, tapi aku kayak ngeset diriku tuh untuk belajar KSL gitu, belajar Linux, belajar server, apapun itu yang kira-kira itu bermanfaat. Ya udah akhirnya aku pelajarin di situ walaupun nggak literally ada bentuk fisik KSL-nya. Itu baru terbentuk waktu kita buat EVOS itu.
aku baru bisa ikut ngajar Ya, teman-teman. tapi EVOS itu termasuk di bawah HMP dulu. Iya. Enggak organisasi Bukan- sendiri, bukan. bukan UKM juga. Ya tapi kan itu organisasi juga kan, Iya. komunitas. Terus kalau kenapa aku nggak ikut Era Pala, itu sebenarnya menarik sih Era Pala, cuman bagi aku kayak aku udah melalui itu semua gitu waktu SMA. Oh iya. Jadi waktu SMA itu aku dari udah SMP malah. pernah gitu. Aku dari SMP itu udah ikut pecinta alam gitu, jadi nggak yang cuma main-main lagi gitu, udah di hutan 1 minggu, survival 2 hari, makan daun, makan debok pisang, apapun lah pokoknya. Yang penting hidup lah. Iya, makan cari udang di hutan gitu tuh aku udah. Dan ketika itu Era Pala cuma gitu-gitu aja. Lebih banyak mainnya malah. Dan aku apa sih gitu, buang-buang waktu doang bagi aku waktu itu ya, karena aku udah lama gitu, jadi ya udahlah nggak usah ikut. Aku lebih fokus ke belajar IT-nya aja dulu gitu. Oke. Terus ada nggak sosok kakak tingkat yang mungkin berpengaruh buat kamu? Sosok kakak tingkat yang berpengaruh. Tadi kan juga ada kakak tingkat yang itu, kan yang info SMIC Eltema itu termasuk orang SMIC Eltema ya? Iya, dia tuh angkatannya Asmuri 2012. Iya. Angkatan Asmuri. Dan dia itu selain itu siapa? Tapi itu ya kalau dia jadi panutan sih nggak begitu ya. Kalau kakak tingkat menjadi panutan itu kalau bagi aku nggak begitu terasa, karena aku udah semangat, aku udah set dari awal aku semangat gitu kan. Terus juga belajar juga aku udah tahu arahnya, aku mau belajar apa ya, tinggal banyak diskusi aja sama kakak tingkat. Dan aku kayak lebih terbuka wawasan itu ketika diskusi sama Mas Oji. Mas Oji, terus Mas Aspuri juga, karena emang beliau itu yang lebih sering ke kampus kan, selainnya kayak nggak pernah. Terus selain itu dosen sih, tapi mungkin nanti ada pertanyaan. Tapi kalau kakak tingkat mostly biasa aja, dan paling lebih ke aku nyaman diskusi sama kakak tingkat daripada teman sekelas. Karena waktu itu 2017 teman-temanku kayak masih bocah semua. Secara kan kita beda 2 tahun kan. Iya. Kayak beda kayak. Ya gitulah. Soalnya saya juga ngerasa kamu lebih memang dari hal IT-nya tuh. Cara berpikirnya mungkin ya. Cara berpikir, terus ketika di kelas itu komunikasinya atau lebih pede. Itu sebenarnya dulu aku nggak pede-pede amat sebenarnya, karena aku yakin gitu dulu ya waktu awal-awal kuliah kayak disuruh maju ataupun disuruh angkat bicara, speak up gitu ya. Itu sebenarnya aku deg juga di sini. Cuman aku punya prinsip, kalau aku nggak ngelakuin sekarang, gitu kan. Kalau teman-temanku sama posisinya kayak aku kan, kalau aku nggak gerak, itu aku sama kayak yang lain, takut. Tapi kalau aku berhasil speak up gitu, aku 1 langkah lebih maju daripada mereka. Itu kembali ke yang tadi lagi. Dan aku lakuin itu. Dan akhirnya ya udah jalan aja, dan itu terus melatih untuk lebih pede untuk public speaking. Ngomong sama orang yang lebih dewasa, ngomong sama orang yang lebih pintar, termasuk kadang kan kita kalau ngomong sama yang lebih pintar gitu kan. Tapi kalau pokoknya ngomong aja dulu, ngapas lah. Itu nanti bakal melatih. Terus ada nggak dosen favorit atau sama kayak kakak tingkat mostly biasa saja? Dosen ya? Iya, dosen ini tapi. Kalau dosen itu malah mostly asik. Semuanya? Nggak semua. Itu. Tapi mostly hampir semua itu dosen-dosen Erama itu asik. Dan aku suka gitu, kayak dulu itu karena emang target aku tuh deketin dosen kakak tingkat yang pintar. Dosen kan yang ngajar pasti kan kita deketin gitu untuk mendapatkan ilmunya. Benar. Itu juga salah satu strategi untuk belajar ya. Kita deketin guru dan belajar banyak darinya. Itu aku suka diskusi sama Pak Gatot dulu. Pak Gatot, tahu kan? Tahu. Nah, beliau kan enak tuh juga orangnya, dan humble juga orangnya, friendly. Terus juga termasuk juga Pak Herzl.
Head Diesel itu kenal itu waktu beliau ngajar apa sih? Apa yang Ngajar yang udah kelas malam belum lah kalau nggak salah. Yang itu loh yang dari apa namanya desimal ke heksadesimal ke yang kakak oktal. denger itu ya. Itu tuh aku lupa mata kuliahnya, itu baru kenal beliau waktu itu. Dan ya udah seperti dosen biasa sih sebenarnya, cuman aku mendekatkan diri aja kayak so asik lah gitu. Kayak apa sih, belajar apa aja gitu, terus ada apa aja sih di luar, terus bahas project-projectnya beliau gitu. Dan nggak paham gitu waktu itu, emang ya udahlah yang penting ngobrol dulu, siapa tahu ilmunya tambah, at least tahu kayak di luar itu ada apa sih, terus apa yang mereka kerjakan saat ini itu tahu lah kita, walaupun kita belum ya, karena emang perbedaan waktu kan. Mereka lebih tahu duluan ya. Dan ya bentuk mengejar ketertinggalan itu ya dengan diskusi itu sama jalan gitu. Terus ada nggak teman yang bentar dulu dosennya belum? Iya, setelah Pak itu terus ada Pak Eko. Aku suka Pak Eko itu karena beliau itu lemah lembut sih dalam hal mengajar, terus sikap itu kayak lemah lembut, cara ngomong itu enak gitu loh. Dan itu daya tarik tersendiri gitu bagi aku ya. Apalagi cara ngajarnya mungkin enak juga pasti. Dan aku ngiri, aku ngiri banget ya. Waktu itu kan kita SI, itu belajar algoritma pemrograman itu pakai Pascal, ingat kan? Iya, pakai Pascal. Aku ngiri sama anak-anak TI yang dipelajarinya tuh itu C++. Wah, ya ampun, kayak kenapa kita Pascal mereka apa C++, apa karena beda bayar jadi beda isinya gitu kan. Wah, dari situ aku kesel dan aku pelajarin sendiri itu C++. Jadi walaupun nggak diajarin C++, aku ya waktu itu berambisi, aku pokoknya harus lebih bisa daripada anak-anak TI. Dan waktu itu aku masih ingat banget UTS-nya mereka itu aku duluan yang ngerjain, yang udah selesai itu UTS-nya mereka aku duluan sebelum mereka selesai. Mantap lah. Dari situ aku yes gitu loh. Artinya ya kita walaupun SI dipelajarinya nggak sebegitu wah yang di TI, ya sebenarnya kita bisa belajar sendiri dan terbukti bisa gitu. Bisa lebih lah istilahnya kan. Udah, dosen. Terus siapa lagi? Selainnya sih baiklah, ya nggak jahat. Iya. Walaupun ada yang buat kesel juga, cuman nggak usah disebut. Ya usah lah. Itu kan nggak ada siapa dosen terjahat. Iya. Terus pengaruh teman. Kenapa pengaruh teman? Pengaruh teman. Ya, teman yang berpengaruh bagi kamu. Dalam hal kuliah lah. Kuliah. Ya. Pengaruh teman, ada nggak pengaruh teman gitu maksudnya? Kalau pengaruh teman sih pasti ada. Teman ini nggak cuma dalam lingkungan kuliah ya. Ya. Kalau lingkungan kuliah kan teman gua kan kalian. Ya. Nah dari situ aku kan ngeliat tuh kayak teman-temanku di kelas gitu kayak masih main gitu kan. Terus nggak begitu serius kan waktu itu. Iya. Ya udah aku akhirnya cari teman di tempat lain. Aku harus mencari orang-orang yang satu misi, satu visi, satu ketertarikan yang sama, yang kira-kira aku bisa berkembang di situ. Akhirnya aku menemukan komunitas nge-save. Awal itu langsung nge-save berarti? Langsung. Nggak kenal siapapun, pokoknya masuk aja. Dapat info dari? Waktu itu Jogja Rembuk. Acara JRT. Ya. Jogja Rembuk Tekno ya. JRT teknologi. Dan itu aku tahu infonya itu ada komunitas yang mengulik tentang keamanan jaringan di kelas pagi. Aku pikir dulu itu kelas pagi itu kelasnya itu ada di pagi hari. Aku benar-benar ngebayangin, wah pagi-pagi aku harus ke komunitas.
akhirnya ya udahlah nanti aja kapan-kapan. Akhirnya sampai pernah kayak beberapa waktu itu belum kesana gitu. Akhirnya sampai suatu waktu itu diajak ke kelas pagi Yogyakarta. Siapa yang Si Sulkan. Oh, Dulu itu oke. satu komunitas di Telegram yang lain pokoknya. Satu komunitas di Telegram yang lain, dan ternyata dia orang Jogja dan anak ngesek juga. Jadi akhirnya diajak ke situ. Ternyata malam-malam. Ternyata kelas pagi Yogyakarta itu nama tempat, Iya. bukan nama waktu. Ya udah akhirnya dari situ aku ketemu lah teman-teman yang satu Frekuensi dan aku bisa berkembang dalam hal akademis ataupun teknis ya di sana. Itu mulai penjurusan kamu suka cyber? Itu dari awal ya? Dari awal aku udah ngeset aku pengen di sini. Sejak awal yang bahkan dulu baca itu bukunya itu ya. Walaupun enggak sejak awal banget. Dulu kan sempat kayak udah aku buang semua ketika kecelakaan kan. Makanya pernah lah. Punya tertarik dan pengen melanjutkan waktu kuliah. Dan waktu itu aku masih ingat ketika UTS-nya Pak Safrianto bahasa Inggris. Pak Andri. Safrianto kan Rian. Pak Rian kan. Iya, Safrianto. Itu ada pertanyaan soal-soal kayak gini. Apa cita-cita kamu? Terus apa yang akan kamu lakukan 2 tahun ke depan? Begitulah. Iya. Itu aku masih ingat banget waktu itu kalau saya semester 2 apa ya? Masih kelas pagi kalau salah aku. Terus itu ya di situ aku udah menulis gitu. Aku sebelum lulus kuliah setidaknya aku sudah punya sertifikasi OSCP. Itu aku benar-benar aku tulis. Aku setidaknya sebelum kuliah udah punya C, udah punya OSCP. Itu udah aku tulis sejak semester 2. Dan itu aku terus usahakan, dan sampai hari ini sebelum kuliah itu benar-benar alhamdulillah sudah terwujud semua. Ya, tahu lah kalau yang punya apa, yang kontak LinkedIn lah, tahu lah. Dan kalau pengaruh teman-teman satu kelas di kampus itu nggak begitu ya, begitu. Bahkan justru aku dulu yang aku berusaha, pokoknya aku harus mempengaruhi teman-teman aku biar lebih giat belajar, biar bisa punya mindset yang bagus gitu dari awal. Mungkin aku yang terpengaruh ya, salah satunya. Ya mungkin, dan ya aku berusaha teman-teman satu kelas sih waktu itu. Tapi kalau bukan memaksakan ya, kayak ngajak satu kelas dan mereka kayak nggak mau gitu, ya udah. Aku berusaha untuk ngajak teman-teman dekat aku kayak kamu, Duda, terus Rizky, pokoknya teman-teman yang kira-kira aku bisa gitu ngajak mereka dan menjadi yang lebih baik lagi gitu. Alhamdulillah ya sekarang kalian udah jadi orang-orang hebat semua kan. Berarti pengaruh teman memang penting gitu. Terus apa kekurangan kampus dan solusinya? Dari semester 1 sampai semester ini apa kekurangan kampus? Kekurangan kampus itu apa ya? Langsung tit. Kekurangan kampus itu dulu itu sempat sulit sih ngakses internet. Itu sebel sih sebenarnya. Kayak apa ya? Kita kan kayak nggak mesti juga ada kuota gitu kan. Atau kuota kita terbatas hanya untuk chat gitu kan. Nah, sedangkan kebutuhan untuk belajar itu internet itu sudah sangat tinggi sebenarnya, kebutuhan primer sebenarnya untuk belajar waktu itu ya. Apalagi sekarang ya. Apalagi kampus IT itu kalau internetnya busuk itu kayak apaan gitu kan. Jadi sebenarnya internet itu harus layanan yang harus ada gitu. Bukan kayak nanti dibuat buka macam-macam atau apa gitu. Tergantung pribadi masing-masing, tapi kampus menyediakan itu untuk belajar. Niat awalnya kan untuk biar murid-murid belajar, dan itu sangat bermanfaat banget gitu untuk belajar gitu, karena mostly research untuk belajar yang update itu nggak ada di perpustakaan. Perpustakaan itu kebanyakan adalah dasar-dasar dan buku IT kalau udah berapa tahun kan udah nggak layak menurutku loh. Ya bukan nggak layak, mungkin versinya udah ganti kadang. Iya, kayak versi softwarenya atau apa ya. Tapi
untuk membangun mindset ataupun sekedar pengetahuan, it's okay untuk dibaca gitu. Tapi untuk tetap aja untuk yang teknologi yang update itu ada di internet begitu. Jadi ya menurutku waktu itu kekurangan Erasma ya internetnya kurang gitu. Selain itu, itulah yang menjadikan aku pakai internetnya dosen. ya silakan dosen yang ingin memarahi. Jadi waktu itu ya Minta akses atau enggak ngambil? minta akses, aku ngambil diam-diam dengan Oke. cara-cara yang Tapi ini untuk belajar. karena sebel gitu kayak internet kan banyak kan SSID untuk mahasiswa tuh Ya, itu busuk gitu waktu itu ya. Sekarang mungkin sih di kayaknya limit udah nih. bagus, sebelum corona udah bagus kan per NIM kan Ya, akunnya. Kalau dulu kan enggak, ada yang cara ngehacknya tuh ganti MAC address-nya waktu itu pakai IndiHome apa gitu pokoknya, itu diganti MAC address-nya jadi MAC address yang udah terdaftar, jadinya kita secara tidak langsung bisa connect. Atau aku waktu itu waktu UTS sih sebenarnya, waktu itu ada celah cuma 1 menit doang aku bisa ngambil password wifi. habis itu ketahuan. Enggak lah, Apa ditutup? enggak, aku bisa pakai akun wifi-nya dosen. Jadi waktu itu data. waktu itu pokoknya cuma punya waktu cuma 1 menit doang, aku dapat langsung pas yang ngawasnya itu datang, aku close semua ininya, jendela itu. Yang penting udah aku tulis passwordnya. Oke. So, aku pakai buat internetan Mantap, sendiri, mantap. biarin aja yang lain ngemod. Itu internet, ada yang lain? Apalagi ya? Unek-unek ini. Boleh juga. Jadi solusinya kampus internetnya cepat. Sebelum corona waktu itu udah bagus. Yang pakai NIM ya? Yang pakai NIM itu udah bagus dan itu ya appreciate banget lah. Oke. Artinya kan emang sadar gitu, emang butuh gitu, harus dipikirkan. Terus apa lagi ya? Udah enggak. Ini website kampus waktu itu ya. Waktu itu website yang mana ini? Website utama, SIMAK, semuanya sebelum dirombak sama Pak Pepetnya sekarang. Itu kalau aku boleh nilai itu untuk ukuran kampus IT itu websitenya jadul. Entah dari sisi UI ya, terus teknologi itu kayak masih ini masih versi lama, terus tampilan UI-nya tuh masih kayak web lama pokoknya ya, tahun 2000 SIMAK yang dulu sudah gitu. Dan itu aku waktu itu juga nggak HTTPS, itu kan jadi konsen sendiri kan ya. Bagi aku yang sedang belajar tentang cyber security. Jadi ya wah gitulah, meresahkan. Tapi ya udahlah gitu kan. Tapi ya sekarang kan udah diganti semua dan keren lah, udah keren sekarang, udah pakai mengikuti zamannya. Terus udah, apa yang seharusnya tidak ada di lingkungan kampus? Apa ya? Jawabanku udah kalian sebutin semua sih. Yang mana? Saya jawab beda, udah beda yang mana? Kumpulin. Iya, jadi kayak waktu itu kayak ngerasa aja kayak di kampus itu orang-orang ngumpul kayak berdaerah gitu. Ya, buat circle sendiri kayak ya kita nggak bisa melarang sih, tapi ya bagi aku yang waktu itu merasa anak perantauan juga gitu dan sendiri sama jadi kayak apa sih gitu, nggak usah lah kayak sampai musuhan waktu itu, kayak sampai pernah agak musuhan ya gitu. Memang geng-gengnya tuh kayak serasa musuhan gitu. Jadi padahal belum tentu ada cekcok di dalam. Jadi ya aku pikir nggak perlu lah kayak gitu, kita belajar bareng terus sama-sama berjuang dari anak rantauan, sama-sama anak rantauan walaupun beda daerah ya sama-sama support. Oke. Lebih ke situ sih. Terus apa lagi yang seharusnya nggak ada? Mungkin kalau di sini aku lupa, mungkin kalau di belakang layar kadang keinget gitu, ini harusnya nggak usah. Misal harusnya kampus ini deh, juga 24 jam. Ini deh apa ya, kayak waktu awal-awal corona itu sebenarnya sayang banget itu kampus kayak kurang memanfaatkan momen.
Itu Gara-gara aku nggak ada kayak membaca acara gitu. aku membaca kayak kondisi pandemi kayak gini, orang pasti lebih banyak interaksi dengan gadget. Ya. Terus mahasiswa nggak ngampus begitu kan. Pendaftaran juga pasti bakal lebih sulit ketika nggak online. Nah, salah satu masalah ketika kampus itu kurang aware ya terhadap kondisi pandemi waktu itu ya yang merasakan. Waktu itu kampus itu kan untuk marketing kampus itu kan modal banner, terus poster begitu kan, sama dari mulut ke mulut. Nah, waktu pandemi kayak kurang dimanfaatkan ketika orang itu lebih banyak webinar, terus juga lebih banyak megang gadget, terus orang-orang di samping itu orang-orang lagi susah dan lagi cari kuliah yang sesuai dengan budget gitu. Rahman tuh kayak kurang, brandingnya kurang, sehingga memberikan dampak ke orang-orang yang butuh itu kayak jadi kurang gitu. Ya diambil momen penting. Padahal momennya itu pas banget. Orang-orang lagi irit juga dari orang-orang lagi pada sulit cari uang, dan waktu itu harusnya RMA ketika brandingnya bagus itu bisa menjadi solusi bagi mereka yang pengen kuliah tapi terkendala dengan biaya yang besar gitu kalau di kuliah lain ya. Iya. Itu yang menurut aku itu kurang. Yang seharusnya tuh RMA bisa hadir di tengah masyarakat membawa solusi gitu. Oke, kalau ada dari pihak marketing RMA tolong ya. Lebih memanfaatkan medianya. Ini unek-unekku yang waktu itu aja sih. Mungkin sekarang aku nggak tahu sih. Ada lagi nggak? Udah sih, jangan banyak-banyak. Di sini ada dosen. Udah cukup. Terus masih banyak kan pertanyaan? Iya, banyak banget. Nanti. Pernah punya nama spesial di kampus juga? Nama spesial? Ya, spesial pakai itu. Spesial sih. Sekarang kalau pernah sih ya pernah, tapi nggak spesial amat sih. Spesialnya nggak spesial telur lah, spesial biasa. Cuman maksudnya spesialmu tuh kena nggak kena ke hati atau cuman dia orangnya spesial? Just interest doang, kayak tertarik. Lawan jenis ya? Ya. Iyalah, jangan sesama jenis. Iya, itu kayak ya suka terus akhirnya ya udah biasa aja. Udah tuh maksudnya gimana? Nama spesialnya dibuang atau enggak? Ada nama lagi? Aku emang belum sih untuk menetapkan satu nama yang spesial itu, kayak aku belum siap gitu. Jadi ya jangan dulu gitu. Sampai saat ini pun seperti itu. Sekarang gitu. Langsung nikah aja pengennya mungkin. Oke. Nggak mau disebutkan namanya. Siapa tahu langsung ada yang enggak. Oke. Terus keseruan hal konyol selama kuliah bersama teman. Keseruan sama teman-teman. Oke. Seru sih. Bagi aku yang dari awal itu kayak aku harus banyak belajar semester 1, semester 2 gitu. Itu kadang hal-hal kecil kayak main game bareng itu bagi aku seru, karena di lain waktu itu kan aku banyak belajar. Iya. Jadi kayak kalau masih ingat kayak main game yang satu lokal wifi itu loh, ingat nggak? Ini bom. Iya, itu bom squad ya. Bom squad itu itu ngakak banget sampai mau nangis. Oke. Itu teringat banget sih waktu di kosnya Adi ya. Ya, karena mungkin seru banget gitu. Itu hal yang di luar kamu mencari ilmu istilahnya. Dan aku kan basically nggak suka begitu suka game. Bukan nggak suka sih, nggak mau buang waktu ke situ. Ya. Jadi ketika main game yang simple terus seru bareng teman-teman itu, wah gitu jadi. Itu aja. Game itu aja. Ya overall bareng kalian sih seru sih. Secara keseluruhan seru dan seru. Mungkin yang pernah kita sebutkan lah.
di batch sebelumnya? Itu aku nggak begitu ingat malah. Kalau yang layangan kan udah Kalau layangan biasa. itu seru sih, seru, antara seru dan biasa karena aku udah jarang ketemu kalian juga kan. Kita fokus yang lain. Tapi yang teringat ya itu waktu kita masih sama-sama dalam. Terus pernah nggak ngerasa salah jurusan? Enggak, literally enggak. Karena tadi ya cerita awal-awalnya Awal udah ya. Udah dikasih masnya istilahnya ada rezeki kuliah di Jogja aja udah. Iya. Gitu kan. Itu aku baru ngasih tahu ke keluarga itu pas semester 4 atau 3 gitu. Jadi aku bilang ke Pade 1,5 tahun itu kalau 4 itu. Jadi waktu itu Pade minta dipijit kan, aku pijitin. Itu pas waktu apa? Idul Fitri pulang apa atau pulang? Lupa aku. Entah itu momen apa gitu. Ya kan mesti mau kayaknya enggak pas liburan, entah itu aku lagi ada yang sakit saudara atau meninggal, aku lupa. Aku pijitin terus aku bilang pelan-pelan, Pade sebenarnya aku enggak kuliah di Solo, enggak kuliah di AUB. Terus kuliah di mana gitu? Di Jogja. Sekarang udah semester 4 atau semester 3. Aku lupa. Tapi Pak D selalu mendukung. Dia diam kan. Akhirnya ya dia diam. Ya udah yang penting lancar. Nggih, Pak D. Mendukung langsung. Ya aku dalam hati aman. Aman. Kadang kalau diminta keluar lah. Kadang tuh kalau mau memutuskan sebuah keputusan gitu, kadang kita hanya lebih paham kondisi kita. Oke. Bener nggak? Bener. Kita pengen sesuatu itu kadang kita lebih paham kebutuhan kita ataupun kondisi yang ada di kita. Orang tua kadang ada batasannya, mereka itu kayak nggak tahu sebenarnya yang terjadi. Mereka based on pengalaman mereka doang gitu. Yeah. Kayak memilih ini A atau B kamu yang lebih baik ini. Nah, itu kan kadang orang tua baik juga sih. Orang tua kayak based on pengalamannya mereka atau keinginan mereka, tapi yang benar-benar sesuai dengan kita, terus apa yang terjadi di lapangan dan apa yang akan terjadi yang kita akan lalui itu cuma kita yang tahu sebenarnya. Jadi ya itu keputusan aku ambil tanpa runding sama mereka, dan itu ya alhamdulillah. Yang penting nggak jauh-jauh juga dari. Benar, nggak jauh-jauh dan itu nggak melenceng dari agama atau negara kan. Benar. Udah. Itu aja. Apa sih tadi pertanyaannya? Apa sih salah jurusan maksudnya? Oh iya, bagaimana jawabnya itu aja. Udah, aku nggak salah jurusan. Aku udah benar di jalan yang benar. Terus apakah keterbatasan mempengaruhi proses belajar kita? Enggak, sebagaimana yang aku bilang tadi, kayak waktu itu kan aku waktu SMA kayak nggak punya laptop ataupun nggak punya buku. Itu bukan berarti aku berhenti di situ kan. Iya. Ya, aku harus belajar walaupun dari ngemis minjem buat belajar. Terus juga aku catat di buku. Oke, tapi begitu juga ketika kuliah. Itu kan kalau belajar yang istilahnya tidak ada device ya istilahnya. Apa pernah keterbatasan yang sampai device harus beli ini, tidak punya kayak gitu, sampai seperti itu nggak keterbatasan? Itu tuh SMA itu kan nggak ada laptop. Terus beli laptop dia nggak beli sampai beli semester ya? Sampai kuliah semester awal itu aku beli laptop. Jadi dulu ini nggak cuma di kuliah ya, belajar konteksnya kan luas. Ya, jadi keterbatasan waktu itu ya nggak punya laptop, akhirnya aku warnet. Sampai sekarang waktu ya? Warnet buat belajar. Karena kalau teman-teman kemarin kan nggak ada laptop, pinjam kakak tinggal. Kalau aku nggak ada laptop, warnet buat belajar. Tapi alhamdulillahnya awal semester udah punya laptop. Awal semester ya aku kan sebenarnya yang nyuruh kuliah kan Pak Adit. Iya. Setelah kecelakaan tuh suruh kuliah. Yang makanya waktu itu aku milih Amikom terus nggak jadi, terus AUB, terus diem masuk ke Rahma. Nah beliau tuh cuma ngasih ini uang buat beli laptop sama buat bayar kuliah di awal. Berarti keterbatasan tidak mempengaruhi proses belajar. Itu tergantung dari kitanya sendiri mau belajar apa enggak sih. Iya. Terus ini membahas semester 8 skripsi. Sudah sejauh manakah skripsi, atau nggak ada progres kah, atau
bingung judul atau gimana? Di sini ada Bu Agustin nggak ya? Nggak ada. Soalnya beliau yang apa ngurus skripsi kan. Iya. Untuk skripsi sebenarnya udah jalan ya, udah dapet judul, cuman belum ke eksekusi aja. Berarti judul udah ACC. Judul secara garis besar sih udah sama Pak Eko loss gitu udah udah tinggal nulis aja gitu. Dan mungkin karena akunya ya emang lagi banyak spend waktu di kerjaan dan yang lain gitu, jadi untuk skripsi itu kayak belum begitu. Aku udah buat covernya kok, santai. Baru cover. Ambil apa penelitian tentang apa? Aku lebih ke tentang, karena aku konsentrasinya udah di tentang security ya, tentang keamanan informasi, jadi aku pengen ngambil mengangkat tentang temanya tentang itu sih, analisa celah keamanan yang ada di SIAKAD, Sistem Informasi Akademik. Kampus? Enggak, kampus kita. Enggak. Jadi ada CMS, tahu kan CMS? Content Management System. Itu buatannya Lokomedia. Jadi Lokomedia itu kayak perusahaan yang udah dari lama itu buat CMS. Penyedia ya. Jadi mereka jual ataupun yang gratis untuk sekolah, pemerintah, terus portal berita, termasuk juga untuk SIAKAD. Jadi manajemen SIAKAD-nya itu mereka buat juga, dan aku pengen meneliti celah keamanan yang ada di sistemnya mereka. Dan itu aku belum begitu gambaran besarnya. Aku nggak tahu ini udah benar atau salah sih ketika ngambil judul seperti itu. Tapi ya nanti aku kalau dari sananya udah ada orangnya, maksudnya kenal orang Lokomedia? Enggak sih, aku jadi untuk mendapatkan datanya itu aku beli. Jadi kan ada source code yang harus dianalisa. Itu aku daftar akunnya 150.000, itu aktif 1 bulan. Nah di situ aku bisa ngambil source code-nya. Jadi kamu ambil SIAKAD, maksudnya beli SIAKAD ya. Terus pengen aku riset. Di situ. Terus ini itu skripsi yang mudah-mudah aja lah kalau aku ya. Iyalah, yang penting selesai. Terus selesai. Nambah juga ngeri sih. Terus apa pengaruh komunitas atau seminar dalam media pembelajaran? Sangat berpengaruh banget. Karena di komunitas itu kita belajar sesuatu yang nggak ada di kampus, pasti. Terlebih lagi komunitas yang mereka itu sudah ngambil penjurusan gitu, udah terkonsentrasi. Udah ada konsen tertentu yang mereka ulik gitu di situ. Contohnya misal kayak aku sendiri, aku kok gabung ke komunitas security yang ada di Jogja itu dari awal kuliah kan. Itu dan aku berkembang pesat banget sampai aku kerja terus dapat relasi orang-orang BSSN, malah diundang ke markas besarnya Badan Cyber dan Sandi Negara di Bogor. Terus ngisi seminar di Kominfo eksklusif ya, di Kominfonya Bandung, terus di Kominfo Boyolali. Itu kita sharing ilmu ke mereka, ke Kominfo malah. Jadi itu basicnya berarti komunitas yang diundang, tetapi yang ngisi kamu? Yang ngisi atau kamu siapa yang mau gitu. Jadi siapa yang mau dan ada kesempatan, kenapa nggak ambil gitu kan. Termasuk sebenarnya kemarin waktu aku lagi nggak di Jogja, itu diundang buat ngisi acara BSSN yang ada di Jogja, yang di hotel dekat Adi Sucipto. Itu karena aku lagi nggak di Jogja, aku kasih ke teman yang lain kan. Jadi sangat berpengaruh banget. Jadi ketika udah menentukan passion dan minat gitu, lebih baik cari teman atau ekosistem yang mendukung kamu itu berkembang di sana. Kamu jangan bergerak sendiri.
Karena ketika kamu bergerak sendiri itu capek. Benar lah. Bahkan lebih apa ya? Lebih sulit bergerak sendiri. Seperti kamu seperti domba sendiri yang berjalan di gurun. Itu bakal lebih aman ketika mereka berjalan bersama-sama. Potensi untuk menyerahnya tuh kalau sendiri tuh lebih besar tuh. Iya. Kita mengulik sesuatu kita sendiri, kita ulik ada error apa, udah itu positif apa namanya tutup itu kayak nyerah gitu. Tapi kalau ada teman itu nanti bisa dibantu atau diajak diskusi lah, at least jadi lebih terbuka. Jadi pengaruhnya ya tadi ya sangat besar sih pengaruh komunitas. Oke, terus itulah kenapa aku nggak ikut komunitas yang ada di kampus begitu banyak, karena nggak begitu interest di situ. Jadi kalau mungkin ada ya konsentrasi yang searah itu mungkin. Terus alasan kenapa mengambil konsentrasi cyber security ini? Cyber security itu. Karena bagi aku dulu ya, berarti kan sejak dulu itu sebenarnya bukan iseng sih, keren aja gitu dulu. Anonymous keren gitu. Iya, jadi hacker itu keren gitu waktu itu ya. Bayangan aku tuh kayak wah keren nih. Apalagi ya kalau hackernya itu hacker yang bermanfaat ya. Itu kayak wah gitu. Jadi aku dulu waktu SMA itu sebenarnya punya diary, tau nggak diary? Buku catatan keseharian. Itu di biodata, itu cita-cita aku udah aku tuliskan sejak dahulu. Hacker itu pengen jadi hacker. Sumpah aku jadi. Berarti dulu tuh nggak tahu hacker itu nggak tahu sebenarnya. Gini, real ngapainnya tuh sebenarnya nggak tahu, tapi aku udah tulis dulu. Yang penting aku tulis. Nanti bagaimananya nantilah gitu kan. Tapi setelah mengambil konsentrasi cyber security tahu nggak, maksudnya hacker itu gimana? Dari situ baru orang cyber itu harus mesti hacker atau hacker tuh? Iya. Gimana? Jadi ketika udah berkecimpung, aku baru mulai menata kayak puzzle yang dulu kan kayak masih ngawang-ngawang ngapain kerjanya gitu. Pas udah berkecimpung terus di komunitas, baru terbukakan wawasan, baru bisa ngumpulin puzzle. Oh ternyata begini, comot dari sini. Jadi punya jalan sendiri gitu. Karena di dunia keamanan informasi juga itu sangat luas banget. Mau konsentrasinya itu ada bercabang-cabang sendiri juga. Oke. Terus udah di deskripsinya udah ada cyber security link aja. Tapi di sini saya pertanyaannya lain, maksudnya dulu jejak kerja aja sampai ke sekarang ini. Jejak kerja? Iya. Dulu waktu awal kerja, nggak kerja sih, dulu magang sebenarnya. Dulu waktu semester 2 masih kelas siang. Oke. Itu aku ikut Binar Academy. Binar Academy itu ada di Sleman, di Jalan Damai. Jadi waktu itu Binar Academy itu ngadain bootcamp selama 3 bulan. Jadi 3 bulan itu aku ikut Binar Academy sambil kuliah juga. Jadi aku berangkat pagi dari Maguwo sampai sana. Terus udah selesai kuliah, aku ke Sleman buat ke Binar Academy. Itu benar-benar wah capek banget itu keseharian muter-muter Jogja kan. Iya. Itu kan dari timur itu muterin timur ke selatan terus ke utara. Ya muterin road itu. Ya nggak muter sih, lewat tengah juga. Iya. Dan itu wah itu bakal teringat banget. Habis selesai bootcamp baru ditawarin untuk magang di Binar Academy. Oh. Jadi waktu itu ngambilnya back end programmer yang waktu itu aku nggak tahu sama sekali coding. Terus nekat. Terus ya yang penting bismillah lah dapat relasi. Oke. Dan ya alhamdulillah malah menjadi murid terbaik waktu itu di Binar Academy. Berapa besar? 5 besar terbaiknya, ada pialanya. Nah. Nih.
ini dapat piala 5 besar lulusan terbaik. Walaupun sebenarnya aku nggak begitu jago di ngoding backend waktu itu. Kok bisa Tapi dapat? kenapa bisa? Pertama, aku selalu hadir. Oke. Jadi itu dinilai banget apa namanya Partisipasinya ya. keaktifan siswa itu diinin banget, dan itu aku hadir. Kedua, itu ya aku selalu presensi terus dan hadir setiap ikut eventnya. Terus yang kedua, aku bantu teman-teman yang kurang begitu bisa Linux untuk ngerjainnya itu. Kan kalau backend kadang pakai Linux kan. Iya. Nah, itu aku bantu kalau ada error, ada apa. Jadi dinilai dari situ dan akhirnya jadi lulusan terbaik juga. Oke. Setelah magang dari. Dan itu magangnya itu bukan jadi programmer, ngajarin. Enggak, magangnya itu jadi DevOps. Itu udah beda lagi, dan itu aku harus belajar dong. Itu 3 bulan aku belajar DevOps tuh kayak pusing. Dan aku nggak kuat. Akhirnya ya udahlah. Itu magang aku dibayar. Bayangin, aku belajar di situ, tapi aku dibayar. Waktu itu UMR magang bayarannya. UMR Sleman. Udah mantap itu. Ya kalau hitungan mahasiswa ya lumayan. Selesai dari magang? Dari magang waktu itu sama komunitas kan, Sek itu ditawarin kerja di Kominfo Jogja. Jadi aku akhirnya masuk ke Pemprov DIY. Di bagian apa? Bagian lebih ke insiden respon untuk security dan server sih, ngulik-ngulik server di sana. Itu pun saya belajar. Itu aku waktu masuk ke sana itu kan lewat ini ya, lewat jalur komunitas kan. Iya. Bukan lewat kayak harus S1. Sebenarnya kan di situ tuh udah ada pekerja yang dia tuh udah lulus S1 UII. Lulus S1 di situ, dan aku tiba-tiba masuk ke situ. Aku belum lulus, masih semester SMA ibaratnya kan? Semester 4 tuh ya. Iya, biasanya masih SMA. Itu aku masuk situ dan aku gajinya lebih gede dari dia. Karena apa? Karena apa? Gara-gara komunitas itu orang dalam. Karena apa ya? Mungkin skillnya lebih tinggi aku daripada yang Oke. Jadi ya, jadi tanggung jawabnya juga kan lebih besar. Jadi ya make sense lah ketika bayarannya lebih gede. Oke. Ya udah gitu. Dan aku merasa apa ya? Aku sampai sini kayak aku udah mulai merasakan atau mulai memetik hasil ketika aku ngegas belajar dari semester 1. Oke. Aku sudah mulai merasakan memetik hasilnya, walaupun kayak gitu ya. Iya, Sudah mulai. Sampai akhirnya aku dapat proyek di Jakarta 1 bulan. Waktu itu lagi libur kuliah. Masih UTS. Itu masih posisi Pak dapat proyek itu masih di belum, itu sebelum malah. Jadi aku sebelum ke Kominfo itu aku udah dapat proyek di Jakarta. Proyek tentang security. Jadi aku belajar sambil belajar di sana. Itu aku manfaatin libur UTS. Libur UTS kan lumayan panjang, itu 3 bulanan. Iya. Itu aku manfaatin 1 bulan buat sana. Dan alhamdulillah ketika selesai proyek 1 bulan, aku malah ditawarin buat kerja dari Jogja. Tapi perusahaannya perusahaan Jakarta. Gajinya gaji Jakarta. Gimana itu? Apa enggak usah disebutkan? Ada namanya PT Security Mitra Teknologi. Itu bisa dilihat juga sih di LinkedIn kan. LinkedIn-ku kan ada track. Ya, tapi kan film spesial. Nah, waktu itu aku terima dong yang di Jakarta. Ya, aku terima yang di Jakarta. Terus juga yang di Kominfo aku terima. Boom. Jadi aku kerja 2 tempat waktu itu. Tapi yang satu remote. Yang satu remote Jakarta, yang satu harus onset ke sana. Di samping itu 2018 ya. Itu aku udah mulai belajar tentang bug bounty juga. Jadi ada tiga sumber penghidupan waktu itu aku ya. 2 kerja, terus 1 kayak freelance untuk vendor. Itu masih di Maguwo? Apa udah ngekoskan? Itu 3 itu bisa itu kalau udah di sini. Udah pindah ke sini. Oke. Pindah ke sini pas Binar udah pindah? Belum.
Jadi pas setelah binar aku pindah. Terus setelah itu aku coba, kan masih megang dua ini nih, ya Kominfo sama Security. Akhirnya Kominfo aku keluar capek karena sering harus ke Malioboro kan setiap hari. Ya. Aku mending milih yang remote aja kan. Akhirnya aku ditawarin lah sama temen aku buat masuk startup di link aja ini. Waktu itu lagi nyari orang IT security, dan aku waktu itu masih terbilang masih baru lah di dunia IT security. Akhirnya aku maju, bismillah, aku serahkan CV, tanya, akhirnya diterima, dan aku orang security pertama yang masuk di link aja. Maksudnya masuk di link aja tuh link aja Jogja aja atau link aja waktu itu keseluruhan. Jadi waktu itu dikiranya kan aku orang Jakarta. Jadi di invite-nya tuh tanggal sekian ke gedung ini gitu kan. Ya udah aku bilang aja aku di Jogja. Ya udah akhirnya meeting online pakai Zoom. Habis selesai, offering selesai, habis itu disuruh ke Jakarta, dibeliin tiket, dikasih fasilitasi buat ke Jakarta untuk onboarding di sana. Udah akhirnya sampai sekarang lewat pandemi juga masih online, semua kan serba online. Jadi ya pas pandemi berarti ke Jakarta cuma awal itu aja? Enggak juga. Ketika ada acara-acara besar juga ke sana. Maksudnya kan istilahnya kerjanya aslinya bisa di mana saja, ya. Pas awal itu tadi. Dan aku karena aku di Jogja ya ditempatinya sama kantor yang di Jogja gitu aja. Setelah itu ada lagi nggak? Maksudnya kerja lain. Berarti security itu lepas kapan? Lepas itu ketika 2020 Februari. Karena capek, coy. Mungkin kerja di IT itu tasnya berat-berat ya dua-duanya. Dua-duanya itu kayak kan kita harus tanggung jawab dong ya kerjaan. Waktu awal-awal tuh aku masih bisa nge-handle semuanya gitu. Ya, di security di aja masih oke. Tapi 2 bulan 3 bulan aku capek gitu. Dan aku juga ini aku harus mengorbankan waktu lebih dong. Apalagi untuk kuliah juga pasti bakal terbengkalai ya. Ini aku lepas aku. Yang gajinya lebih kecil. Ya dong. Nanti ada pertanyaan gaji gak ini? Enggak lah. Terus deskripsikan kondisimu sebelum kerja dan setelah kerja. Tapi kamu dari awal udah istilahnya udah kerja sih. Iya. Tapi aku jelasin ya. Iya, aku berangkat dari keluarga yang nggak ada. Oke. Tapi ketika aku struggle gitu, berusaha untuk menaikkan menaikkan kondisi hidup aku sendiri dan keluarga, itu lebih punya visi, lebih punya semangat buat ada goal dan dari situ ya alhamdulillah gitu, lebih sekarang ya hidup aku ya lebih ada gitu, alhamdulillah. Apalagi nggak kayak ketika awal kuliah kan lebih sulit kan, harus jualan apa. Aku sempat jualan di Shopee juga, dropship di Shopee. Waktu itu cuma 3 bulan doang sih. Capek ngurusin customer. Ya, sumpah. Jadi istilahnya beda banget lah maksudnya setelah kerja ini. Sama passion aku gitu. Ya maksudnya kerja ini. Ya kan berpengaruh banget. Dagang kan kerja juga. Iya. Misalkan berpengaruh gitu kondisi. Ya berpengaruh pasti. Apalagi finansial ya udah sedikit banyak udah emang dari awal nggak bergantung sama orang tua kan. Iya. Kuliah juga pakai duit sendiri, terus bertahan hidup juga pakai duit sendiri. Cuman mungkin sekarang lebih lost. Sekarang udah kayak ya udah jalan, maksudnya karir udah jalan, tinggal kuliahnya diselesaiin. Udah setelah itu mau lanjut S2 atau bagaimana itu nanti bebas. Maksudnya udah nggak bingung lagi lah. Iya, udah bebas. Terus perbedaan dunia kampus dengan dunia kerja. Beda banget. Apalagi kalau di perusahaan ya. Iya. Perusahaan itu kalau menurut aku ya, mereka tuh nggak cari ijazah.
ijazah itu nomor sekian. Oke. Yang nomor pertama adalah kamu bisa berbuat apa untuk perusahaan kita, itu kan pasti. Orang kerja pasti apa impact-nya terhadap perusahaan, ya effortnya apa. Ketika kamu punya skill walaupun belum lulus dan kamu bisa, kenapa enggak, perusahaan pasti bakal nge-hire. Ya nggak jauh-jauh aja, aku merasakan sendiri kayak gitu, dan sampai sekarang pun aku belum lulus kuliah kan. Iya ya kan. Tapi ya alhamdulillah aku bisa bersaing gitu sama teman-teman yang udah lulus kuliah ataupun kuliahnya di tempat-tempat yang lebih tinggi daripada kampus kita. Jadi istilahnya apa ya, soft skill harus diasah. Biasa. Jadi ya dunia kampus tuh hanya sekedar cari sarjana. Jadi kayak gitulah. Aku begitu. Aku kuliah itu buat cari ijazah. Oke, apa buat naikkan gaji? Betul, itu juga. Karena kalau di perusahaan itu kalau belum S1 tuh ya gajinya gaji anak. Walaupun aku punya temen gitu. Jadi dia itu level manager tapi karena belum punya S1, akhirnya dia gajinya gaji kopral gitu, jadi gaji prajurit. Oke. Akhirnya dia pas tahun berapa itu dia baru ikut kuliah di BINUS gitu, kuliah online. Aku nggak tahu online apa enggak. Sampai lulus baru gajinya gaji manajer. Oke, jadi sarjana itu juga berpengaruh di dunia kerja. Iya, makanya tapi pengaruhnya lebih ke yang pertama tuh soft skill lah. Skill lah, percuma ada ijazah tapi nggak bisa apa-apa. Nanti jadi ijazah berpengangguran. Oke. Terus ini udah azan. Masih ada 4 pertanyaan yang belum terjawab. Kita mau buka dulu atau gimana? Bebas. Aku ngikut sama pembawa acara. Di sini nggak ada yang nanya ya? Apa diselesain? Nggak apa-apa. Selesaiin ya? Boleh. Tinggal 3. Kerjaan kalian ngapain? Kerjaan kamu? Aku ngehack di sekarang ini. Ngehack. Ini jawaban bukan karena buka ya? Ya, lebih banyak ke ofensif sih. Oke. Lebih banyak menyerang. Defensif juga sesekali lah belajar. Nanti pengertiannya bisa sendiri ya, defensif apa. Soalnya kerjaannya hacker. Terus kalau dikasih waktu kembali ke semester 1, apa yang akan dilakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Gak ada. Aku udah pas tuh. Udah ya. Gak ada yang aku sesali. Semuanya udah aku rencanakan dan udah sesuai dengan apa yang aku inginkan. Oke. Termasuk juga kalian kan, kayak aku dulu suka ngajak kalian belajar dan sekarang kalian udah menuai hasilnya, ya aku puas juga gitu. Ya kalau nggak ada mungkin langsung ke nasihat ke adik-adik. Udah pertanyaannya ya. Nanti tinggal nunggu yang pertanyaan kalau ada dari nasihat buat adik-adik tingkat kita ya. Jadi manfaatin waktu yang ada, kesempatan yang diberikan. Jangan biarkan waktu ini tuh terbuang sia-sia, karena waktu itu ibarat pedang. Kalau kita tidak bisa menggunakannya, maka kita akan terpotong. terlukai oleh iya. Terus juga kita itu ibarat hari-hari. Semakin hari itu berlalu, semakin hilang juga bagian dari kita. Oke. Menua. Ya, kita pasti akan menua. Jadi ya manfaatkan waktu mumpung masih ada kesempatan, masih muda juga. Jadi apa yang kita raih di masa depan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan sekarang. Oke. Sesuai lah. Tentunya dengan takdir ya. Ya, takdir. Tapi usaha tetap harus. Cuman usaha itu bagian dari usaha itu bagian dari ikhtiar kita. Jadi ya
semangatlah untuk belajar dan jangan menyerah gitu. Manfaatkan kondisi pandemi ini buat banyak belajar ilmu-ilmu yang nggak ada di kampus ya. Jadi jangan benar gitu. Jadi ini sih lebih ke course-course kayak gratis yang di kelas Kayak kita. workshop, kayak Itu gitu. kan banyak banget itu Iya. dimanfaatin. Nanti kalian ketika serius 1 atau 2 tahun serius, 1 tahun aja, itu kalian pasti bakal sedikit banyak menuai hasilnya. Entah itu udah bisa dapat project ataupun Kalau enggak kalian bisa jadi buat beda. website sendiri. Iya, make you better lah daripada nggak ngapa-ngapain. Itu aja. Tidak ada tes maksiat. Terima kasih Pak Toha. Sebagian ilmu dan pengalaman. Oh iya, dosen yang favorit juga termasuk Pak Toha. Oke. Nah ini bukan menjilat ya. Ini benar-benar Pak Toha itu ngajarnya enak. Oke. Waktu itu kan pelajarannya kewirausahaan ya, kewirausahaan sama agama. Pendidikan agama. Itu suka aku ketika guru agamanya diganti, aku nggak begitu. Oke. Udah ya. Saya ini di close. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Semoga dari kemarin-kemarin yang mungkin hadir dari awal, ilmu yang kita sebarkan bermanfaat bagi kalian dan dapat termotivasi, dan semoga juga ada yang mengikuti alur kita, maksudnya menjadi mobile developer atau UI UX. Dan insya Allah kita tidak segan-segan untuk membantu. Tapi membantu dalam arti kata enggak, Kak saya punya tugas bantu enggak kayak gitu. Kayak gitu ya. Tapi lebih ke mengarahkan terus ketika kamu berusaha dulu baru minta bantuan, itu lebih kita lebih menghargai. Tapi karena belum coba tapi minta bantu, oh no, kalau aku sih gitu sih. Ya semoga teman-teman semua sehat selalu, pandemi segera berakhir, kita bisa tatap muka dan kita lebih kenal lagi, bisa ngobrol langsung. Dan udah ini aja, sehat selalu dan keluarga saya juga sehat. Ini direcord ya? Ya, ini direcord, insya Allah akan diupload di mungkin di YouTube-nya Rama ya. Ya, bagi yang mungkin yang di grup yang belum nonton bisa nonton lagi, atau yang udah nonton lagi ya. Gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang udah berbuka, alhamdulillah kita baru mau buka puasa. Oke. Boleh ya, boleh diperbolehkan.